Motor dinas, tidak motor dinas Pak, uang ya, bisa pengalaman. Terus kalau tidak ada motor dinas, kasih tahu di situ berapa kali. Sudah banyak. Pokoknya dia tukang pangkas. Bukan sensor. Otak sendiri. Sudah bapak kok bikin sendiri juga ini. Kami yang bikin. Kerja bagiannya itu berarti habis mikir ya satu nih. Kayak itu saya kirim. Saya kirim di sini. Jadi apa sampai ini masa di YouTube saya foto dulu ya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu asar sudah masuk, maka kita istirahat. Ya, jadi kita istirahat 15 menit. Ya, kepada Bapak Ibu silakan istirahat selama 15 menit. Boleh Bapak Ibu di break sebentar? Boleh ya, di break sebentar, kita penutupan sekaligus nanti
RKS-nya kalau sudah jadi bisa di-share ke Ibu Haryati untuk divalidasi dulu apakah sesuai dengan dana bos atau tidak. Kalau dana dak terserah mau nolnya berapa terserah, ini Bapak Ibu tulis. Ya, tapi kalau dana bos jangan coba-coba. Ya, jadi nanti divalidasi kembali oleh Ibu Haryati. Jadi batasnya itu Pak sampai hari Kamis divalidasi. Jadi masih ada kesempatan umur panjang itu Selasa, Rabu, Kamis itu data RKS sudah divalidasi oleh Ibu Haryati. Setelah itu masuk ke kami untuk dijilid. Nah setelah itu baru diplenokan atau disampaikan ke Bapak Ibu dengan orang tua. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi mohon kesediaannya dulu kita memasuki acara penutupan pada hari ini yang dijadwalkan pada pukul 16:30. Adapun agendanya adalah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan penutupan, kita masuk pada acara. Ya, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, kita masuk acara penutupan. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMK, Bu Dr. Ibu Haja Sofia Hentu SPD, yang saya hormati Ketua Komite SMK Bokat yang selalu setia bersama kita, dan yang teristimewa seluruh rekan-rekan guru tim pengembang SMK yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di penghujung kegiatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini yang berlangsung sejak Rabu sampai hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, setelah kita mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan SOP-nya, ya, di mana harus menghadirkan pengawas pembina, menghadirkan ketua komite, dan seluruh rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan. Insya Allah apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan segala keikhlasan kita, ketelitian kita dalam menyusun RKJM yang alhamdulillah sudah tuntas, RKT, RKS ini akan tetap bisa kita jalankan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Bapak Ibu, dari kegiatan ini kita semua sudah mengetahui bahwa alhamdulillah di RKJM kita mulai dari visi misi, indikator visi dan misi semua sudah kita bisa susun. RKT juga sudah, kemudian tinggal anggaran seperti yang sudah disampaikan oleh Wakakurikulum. Nanti insya Allah bendahara ini akan bersama tentu dengan kepala sekolah akan melihat, akan memilah-milah yang mana yang masuk ke bos, kemudian orang tua, dan mana yang diajukan oleh Bapak Ibu, yang mana yang berskala prioritas, itu yang kita prioritaskan, ya, yang kira-kira kita bisa capai
kita bisa laksanakan sesuai dengan besaran anggaran yang kita terima pada tahun anggaran 2022. Bapak Ibu, di dalam berkas ya yang diserahkan oleh Wakakurikulum, saya melihat di sana penyerahan aset atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu yang ada datanya baru sampai 2016 ya. Untuk 2017 hingga hari ini itu belum, masih ada sama Pak Yasri ya selaku pengurus aset di sekolah ini, dan filenya belum sempat diserahkan kepada Pak Dahlan olehnya sebagai Wakasapras. Olehnya itu lewat kesempatan ini saya minta supaya semua itu dilengkapi, termasuk saya butuhkan dokumentasi pada sebelum 2017 dokumentasi bangunannya. Minta tolong Pak Muhasisudin set plan-nya supaya bisa dibuat, supaya kita juga bisa melihat sesuai dengan set plan yang ada, mana-mana yang sudah kita capai di 2017, 2018, 2019 sampai di 2021 ya, beserta dokumennya. Kalau untuk 2021 kita memang belum punya dokumen karena pembangunan di SMK ini di 2021 Bapak Ketua Komite, Bu Pengawas ini dikontraktualkan sehingga nanti setelah rampung semuanya baru akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk penyerahan kepada sekolah terkait dengan aset yang baru-baru ada penambahannya itu. Tetapi kita dari pihak sekolah saya tetap mengharapkan sekali lewat bantuan teman-teman bagaimana bisa set plan-nya itu, dan kita punya set plan itu harus kita buatkan dalam bentuk baliho di depan sekolah, dan dokumentasinya juga perlu. Itu seperti saya sampaikan tadi, saya minta 2017, karena 2016 ini sudah ada, tetapi juga dokumentasi bagaimana kondisi sekolah dari awal, apa-apa yang sudah ada di sini, bangunannya itu tidak ada juga dokumentasinya. Walaupun mungkin LPJ-nya dari beberapa bangunan ini Pak Ketua Komite, dari beberapa bangunan kita dari 2003 sampai di 2000 berapa yang sebelum ditangani Pak Sahrudin sebagai panitia, Pak Sarbin mungkin, itu saya melihat tidak ada LPJ-nya ya. Jadi dalam aset itu, dalam catatan aset ada bangunan, tetapi nilainya yang tidak ada, karena nilai suatu bangunan itu dia tercantum dalam bentuk LPJ-nya. Nah, LPJ itu yang tidak ada ya, sehingga yang ada itu di 2017 itu lengkap dengan serah terimanya, ada semua. Itu barangkali sebagai penyampaian saya terkait dengan sarana dan prasarana. Kemudian untuk perencanaan kita ke depan, saya membutuhkan semua teman-teman yang ada di sini, bagaimana kita mewujudkan apa nantinya yang kita setujui di apa namanya di RKAS, di anggaran kita. Dan saya juga minta kepada Pak Dahlan, mungkin dibantu oleh Pak Sarmin sebagai Sapra sebelumnya, tolong di catatan yang begini banyak yang ada dari 2000 berapa ya Pak Dahlan tadi saya lupa, sampai di 2016, mungkin bisa dilihat mana yang kondisinya seperti apa. Misalnya di situ meja pingpong ya ada, apakah kondisinya rusak atau masih bagus, supaya itu yang kita bisa benahi, karena itu terkait dengan alat praktek anak-anak untuk penjaskes ya. Itu hanya contoh, yang lain-lain tolong mungkin daftar aset yang ada itu bisa diperiksa secara bersama-sama di setiap jurusan, mana-mana yang kondisinya sudah tidak bagus lagi.
Saya kira barangkali saya tidak perlu memperpanjang lebar lagi arahan karena sudah sore. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Bokat. Kepada Bapak kami silakan. Lagi berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Pengawas SMK Provinsi Sulawesi Tengah wilayah Buol. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Bokat, para wakasek, para kajur, wakajur dan semua guru-guru dan staf kepala tata usaha stafnya yang saya hormati. Alhamdulillah, tentu kita tidak putus-putus menyampaikan rasa syukur kita karena alhamdulillah kita setelah selesai sama-sama melaksanakan sholat asar masih harus menyelesaikan satu tahapan yang berkaitan dengan penyusunan yang telah kita lakukan beberapa hari. Singkat saja di kesempatan ini saya sebagai komite yang baru, kalau boleh saya beri judul jalan sambil belajar. Dan alhamdulillah saya di pertama awal aktivitas saya ini diperhadapkan dengan kegiatan yang luar biasa. Kalau tidak mungkin sebelum akan nanti jalan saya hanya jalan begitu saja sambil meraba-raba. Tapi sekarang saya sudah, bahkan saya menilai kegiatannya adalah kegiatan yang sangat strategis di sekolah. Oleh sebab itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran SMK Negeri 1 Bokat di mana telah dilibatkan bersama-sama dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan bahwa saya jalan sambil belajar. Memang ini adalah dunia baru saya, tapi saya kira tidak mungkin juga menyatakan baru karena kita sama-sama dari dunia pendidikan. Apalagi saya, mohon maaf, kebetulan juga saya dari SMEA, bukan SMK, dari SMEA saya. Saya tamat SMEA tahun 85, kebetulan akuntansi. Luar biasa kalau SMEA, kalau SMK itu luar biasa. Masih zaman saya memang perhatian pemerintah pusat, provinsi itu utamanya pusat luar biasa dari dulu Pak. Masih zaman saya memang SMK itu sudah sangat diperhatikan. Bahkan ya mohon maaf, bahkan saya sendiri juga keciprat hampir merasakan bagaimana keistimewaannya SMK. Saya setelah lulus mendapat kesempatan diajukan untuk menjadi calon guru P3WK, guru kejuruan di Jakarta. Namun Allah menentukan lain, saya keduluan dipanggil di dunia kerja yang lain di BRI, sehingga saya harus masuk bekerja di BRI. Setahun kemudian saya dapat panggilan, namun saya tetap memilih untuk tetap bekerja di BRI, sehingga kesempatan itu teman-teman lainnya waktu itu memang ada seleksi 3 besar itu dikirim. Letting saya di sini kalau dari Buol ada Pak Hisko, mungkin Pak Rudi juga ini. Pak Rudi itu mantan kasir di sini juga dari P3JK Jakarta. Ya, saya kira itu sepintas menjadi motivasi dan semangat kita menjadi guru di SMK. Luar biasa, SMK memang sangat banyak perhatian. Bahkan kalau dulu itu pendidikannya di Australia itu ada. Ya, kalau saya merekam apa yang menjadi kegiatan beberapa hari ini, ternyata tidak ada yang berbeda. Di mana saja harus kita melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen kita ketahui semua bahwa ada
yang dikenal dengan istilah POA, ya, Bu Nurul ya, POA, planning, di mana kita sudah dari hari pertama kita sudah membahas masalah perencanaan, planning. Saya alhamdulillah mendengar dan mengenal sudah yang namanya RKJM, RKT dan RKS, itu yang namanya planning. Berikut adalah organization, bagaimana planning yang ada dan pelaksananya itu bisa mengorganisasikan. Dan berikutnya adalah aktuatif, bagaimana bisa mengarahkan, bisa mendorong sehingga bisa planning itu berjalan. Serta yang terakhir adalah controlling. Ini yang saya rekam dan saya jabarkan. Ternyata kita juga melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Controlling ini adalah sasaran akhir kita, di mana pada pengawasan itu atau evaluasi dari rencana yang sudah kita susun ini, akhirnya adalah kita harus evaluasi. Nah, RKJM, RKT dan RKS tadi itu kita akan evaluasi sehingga endingnya adalah rapor mutu. Terakhir yang kita harapkan adalah bagaimana rapor mutu. Bagaimana rapor mutu yang bagus? Tentunya harus kita ada tahapan di sini. Jangan kita berharap kalau saya melihat bisa kita pisahkan, bisa kita bedakan dua di sini evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal ini saya kira menentukan, karena eksternal itu dia yang memberi nilai akhirnya. Bagaimana kalau kita lakukan evaluasi internal dulu? Itu sebagai pendahuluan supaya pada evaluasi eksternal itu hasilnya sudah bagus. Dan mungkin saya koreksi, kalau BPKP itu tidak ada yang namanya audit, itu pembinaan, dia mungkin pengawasan, evaluasi kinerja mungkin itu. Kemarin saya merekam ada audit, kalau audit ya segala-galanya diaudit. Saya kira kalau audit itu tidak, apa yang dia temukan memang harus dia. Tapi di BPKP itu tidak ada, tidak terlalu ini Pak. Dia membina dia. Olehnya sebelum BPKP turun, hasilnya sebelum ada yang ditetapkan oleh BPKP rapor kita, evaluasi internal ini yang penting. Bagaimana pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang itu kita evaluasi dan kita beri nilai. Usahakan kita sudah tahu bintang kita itu berapa bintang. Kalau kita nanti menunggu evaluasi eksternal ya kita kecolongan. Jadi kita evaluasi dulu. Kira-kira ada di bintang mana kita ini, sehingga nanti setelah diakumulasi kita ada di bintang yang aman. Setelah orang kita tetap di tempat. Jadi juga evaluasi kita bilang saya bersyukur saya di satu sisi adalah sebagai tantangan. Kesyukuran saya masuk dan diterima untuk bergabung sama-sama di sini. Kondisi rapor SMK ini katanya bagaimana tadi tidak bagus ya. Ya, mudah-mudahan ini satu tantangan dan saya bersyukur. Andaikan sudah bagus di sini, terus tiba-tiba malah turun, waduh kasihan. Tapi kalau kita mungkin bisa dongkrak naik sedikit luar biasa. Naik satu digit luar biasa. Saya kira itu kondisi yang kita harapkan. Jangan dia trennya lebih bagus sedikit ke depan, jangan di atas terus tiba-tiba naik. Ya, itu saya kira yang diharap dari evaluasi internal. Kemudian yang berikut rapor kita mudah-mudahan ke depan sudah akan bagus. Terakhir saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau saya seperti pengantar saya awal, kalau saya jalan sambil belajar, tentunya saya mohon kesiapan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau saya banyak datang tanya-tanya,
atau kalau saya selalu datanglah sama ibu-ibu, bapak-bapak di sini mengganggu dan di luar dari mungkin kapasitas saya. Dan tolong saya diingatkan, oh ini di luar Bapak, di luar konteksnya Bapak, jangan masuk di sini. Tolong dikasih tahu. Kalaupun saya ingin diminta peran di situ, saya juga dengan senang hati saya siap. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saya siap di mana dan kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Bokat. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, arahan pengawas pembina SMK Negeri 1 Bokat sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Kegiatan penyusunan RKT, RKS dan RKJ. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Bokat, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Bokat, Bapak Ibu tim pengemban sekolah, baik dari Dewan Guru maupun dari staf tetap usaha yang sempat hadir sampai dengan menjelang penutupan kegiatan workshop penyusunan rencana kerja sekolah, baik berupa rencana kerja jangka menengah selama 4 tahun ke depan, kemudian rencana kerja untuk tahun 2002 dan rencana kerja dan anggaran sekolah untuk tahun 2002. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan izinnya sehingga kita semua masih diberikan kekuatan kesempatan sehingga dapat melakukan serangkaian kegiatan workshop penyusunan RKS sampai dengan detik ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan panutan kita dalam melakukan segala kegiatan kita, baik yang berorientasi pada kehidupan dunia maupun yang berorientasi pada kehidupan akhirat kita. Dan semoga kita termasuk dari umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi kegiatan ini atas kerja keras dari Bapak Ibu tim pengemban kurikulum sekolah yang sudah melakukan kegiatan workshop kurang lebih 5 hari sampai dengan hari ini, mulai dari penyusunan RKJM, RKT maupun RKS yang alhamdulillah sekalipun belum dalam bentuk dokumen, tapi semua tahapan sesuai dengan surat edaran dan kepala dinas kita lalui, baik dari tahapan persiapan, tahapan penyusunan sampai tahapan akhir. Dan sampai pada hari ini kita sudah masuk di rapat pleno untuk penetapan rencana kerja sekolah dan penandatanganan berita acara penyusunan dokumen rencana sekolah, baik yang berupa RKJM, RKT maupun RKAS. Harapan saya semoga apa yang sudah kita susun, yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya kita selama kurang lebih 5 hari ini, mari kita laksanakan dan kita kawal bersama-sama. Kita penyusunnya, kita pelaksananya, dan kita juga yang akan mengawasi.
kita adalah monitoring secara internalnya. Ya, jadi berdasarkan hasil penilaian tahun kemarin, program yang belum berjalan dengan baik di sekolah kita di SMK 1 Bokat ini, yang paling menonjol sekali yang pelaksanaannya belum real adalah pelaksanaan atau pengembangan kewirausahaan di sekolah. Sementara ini pengembangan kewirausahaan sekolah ini adalah merupakan salah satu tugas atau tupoksi dari kepala sekolah, dan menjadi kewajiban bagi kita semua yang ada di sekolah ini untuk sama-sama menyusun programnya dan melaksanakan kegiatannya serta melaksanakan evaluasi. Kita dari masing-masing program kejuruan itu menyusun sesudah dimasukkan di dalam RKJM, RKTKS, harus menyoprang untuk wirausaha yang muatkan, kemudian masukkan dalam unit produksi masing-masing, mulai dari penyusunan program pelaksanaannya sampai bagaimana kita memasarkan hasil produk itu. Karena kewirausahaannya itu bukan cuma merencanakan dan membuat, tapi bagaimana hasil produk itu bisa kita pasarkan dan dapat mendapatkan keuntungan, sehingga keuntungannya itu bisa digunakan untuk pengembangan unit produksi kita. Mungkin di awal-awal itu bisa diberikan dana, mungkin berupa pinjaman dari dana sekolah, yang kemudian itu digulir di jurusan masing-masing, dikembangkan sehingga jangan setiap tahun disuntik dana mati, setiap tahun disuntik mati. Jadi bagaimana kita memikirkan pengembangan pemasarannya terutama ya, apalagi sekarang pemasarannya kita tidak harus melakukan door to door, tapi kita bisa menggunakan media sosial kita untuk memasarkan hasil produk kita. Apalagi di SMK ini kita sudah ditunjang oleh alat-alat yang alat-alatnya ini hanya ada di industri besar. Untuk industri kalangan kecil itu belum ada, seperti misalnya yang ada di otomotif, di kendaraan ringan, di desain grafis maupun di batu betonnya itu belum ada di industri di sekitar kita yang ada, baru sekolah yang ada. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan, selain untuk pembelajaran, bisa juga kita manfaatkan, kita pasarkan keluar. Biaya perawatannya kita ambil dari pengelolaan unit produksi menggunakan alat tersebut, sehingga alatnya bukan cuma berfungsi untuk alat pembelajaran untuk siswa, tapi bisa kita gunakan untuk bagaimana bisa mengembangkan jurusan itu dengan memanfaatkan alat-alat dan tenaga yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada sekolah kita. Ya, jadi di akhir kegiatan saya mengharapkan sebagai bentuk transparansi dari program sekolah, baik itu RKJM, RKT maupun RKAS, yang disosialisasikan kepada semua warga sekolah, disosialisasikan kepada orang tua. Bentuk sosialisasi yang mungkin sangat sederhana bisa dibuatkan dalam bentuk spanduk, kemudian kita tempelkan di tempat-tempat di mana semua warga sekolah bisa membaca bahwa ini program sekolah kita untuk 4 tahun ke depan dan untuk 1 tahun ke depan. Ya, jadi ada bentuk transparansinya dengan menempelkan program kita 4 tahun ke depan, program kita 1 tahun ke depan, maupun rencana ke
kerja anggaran biaya sekolah untuk 1 tahun ke depan. Ya. Jadi ini harapan dari saya, karena salah satu akreditasi sekolah adalah penilaian secara nasional yang menentukan apakah sekolah kita sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum. Ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan dilakukan oleh asesor yang akan turun sekolah. Kemarin yang tahu SMK, hampir semua SMK itu sudah dimasukkan ke daftar usulan untuk akreditasi. Mudah-mudahan tahun ini semoga sekolah kita bisa kita naikkan akreditasinya ke yang lebih tinggi lagi. Kalau kemarin kayaknya kita baru dapat B ya, hampir semua jurusan masih B. Ya, jadi kalau bisa kita tingkatkan akreditasinya ke A. Semua dokumen yang baik dalam bentuk kegiatan, semua jangan lupa dokumentasinya baik dalam bentuk arsip kegiatan maupun dalam bentuk foto, jangan lupa disimpan, dimasukkan ke dalam file-file yang sudah kita buat filenya untuk 8 standar. Akhirnya Bapak Ibu, dengan mengucapkan workshop penyusunan rencana kerja sekolah, baik berupa rencana kerja jangka menengah 4 tahun maupun rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran biaya sekolah tahun 2022, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Akhirnya semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatannya, dan sampai kita evaluasi kembali insya Allah di akhir tahun 2022 atau di awal tahun 2023 apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengesahan dan penyerahan dokumen RKJM 2000 tahun 2022 sampai 2025 yang dirangkaikan dengan pengesahan dan penyerahan dokumen RK dan RKS tahun 2022 kepada Ibu Kepala Staf, Ibu Pengawasnya dan Bapak Ketua Komite. Kami mohon untuk mengambil tempat. Pada Ibu Bapak Ibu kami silakan. Jadi ini ada 2 dokumen, itu dokumen RKJM warna coklat, kemudian dokumen RKT dan RKS. Pada hari ini akan disahkan oleh kepala sekolah dan pengurus komite dan diwakili oleh 2 komite. Ya, ditetapkan oleh kepala sekolah, diketahui oleh komite sekolah dan disahkan oleh Sekretaris. Sekarang ini kami untuk kepala sekolah dan komite untuk menanam. Budak bergerak berkuat, berdaya saing dalam bekerja, diri bercita. Yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Desa, raih prestasi
ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK. Selanjutnya foto dari masing-masing bidang sebagai dokumentasi kami penyerahan dari kami sedang menunggu dari bidang 1 bidang Berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, rapi mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk